Bolehkah wanita iktikaf di masjid? Boleh. Waktu di zaman Nabi SAW, setelah Rasulullah SAW meninggal, istri-istri Nabi iktikaf di masjid. Jadi ibu-ibu boleh iktikaf, namun ingat iktikaf itu hukumnya sunnah. Ibu-ibu punya kewajiban ngurus suami, siapkan makanan buat suami, siapkan sahur buat anak-anak, bangunkan anak-anak. Kalau memang ada kewajiban tersebut bisa dijalankan, ya. Kemudian iktikaf enggak jadi masalah, tapi harus minta izin sama suami. Kalau suami tidak mengizinkan, maka tidak boleh iktikaf, cukup beribadah di rumah. Tapi ada kondisi di mana keluarga suami istri, anak-anaknya sudah gede, ya, anak-anaknya sudah pada tinggal di luar lagi sekolah, di rumah juga nggak ada kegiatan, sudah iktikaf sama-sama suami istri apa? Iktikaf bareng-bareng, ya. Tinggal suruh panitia belikan makanan, makan apa? Makan siang, makan malam. Jadi lebih afdal kalau begini suami istri apa? Sama-sama iktikaf. Tapi ingat, istri punya kewajiban di rumah. Kalau suaminya nggak mengizinkan, maka dia tidak boleh apa? Iktikaf. Dia tidak boleh iktikaf. Dan iktikaf itu para hadirin, ya, syaratnya tidak boleh. Di antara syaratnya tidak boleh keluar dari masjid. Tidak boleh keluar dari masjid kecuali kondisi darurat. Ya, Nabi SAW pernah waktu iktikaf, kepalanya disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kepalanya yang keluar masjid. Karena jendela itu, jendela masjid gabung dengan rumah Nabi SAW. Jadi Nabi keluarkan kepalanya disisir oleh Aisyah. Yang penting badannya masih di masjid. Jadi kalau antum tangannya keluar jendela, enggak batal nih. Kenapa? Masih badannya masih di masjid. Kepalanya keluar juga enggak batal. Nah, kalau di masjid fasilitasnya sudah ada, maka tidak boleh kita keluar masjid. Seperti di masjid ada WC cukup, kita peserta iktikaf 50 orang. Ya, atau kita cukup WC 3 sudah cukup, ngantri gantian. Tapi kalau misalnya peserta iktikaf 100, WC cuma 2, mau ngantri lama, kita kebelet, kata para ulama, boleh dia pergi ke rumahnya. Kenapa? Karena fasilitas tidak memenuhi. Tapi dia ke rumahnya langsung balik. Jangan di rumahnya kemudian ngopi sebentar ini enggak boleh seperti ini. Dia cuma buang air terus balik lagi. Ini tidak apa-apa kata para ulama. Kenapa? Karena fasilitas rumah tidak memenuhi. Contohnya seorang di masjid, dia iktikaf. Masjid tidak mengadakan iktikaf sehingga tidak ada panitia untuk menyediakan dia makanan. Kemudian dia di masjid sendiri. Gimana dia makan sahur? Ya, dia harus keluar cari warung. Tidak apa-apa dia keluar cari warung, tapi warung terdekat. Ya, jangan dibilang di sana ada restoran Cibiuk, jauh enak ya. Saya mau ke sana jauh. Iklan terselubung ya. Pergi jauh-jauh, ini nggak boleh. Tidak sah iktikafnya, batal. Kenapa? Dia cari makanan yang lebih enak dan harus keluar jauh. Dia hanya boleh makan daerah sekitar masjid. Begitu dia selesai makan, dia harus balik. Restoran Padang dekat masjid silakan ya. Jangan jauh-jauh ya. Kalau jauh-jauh ini batal iktikaf. Jadi dalam kondisi darurat kita boleh keluar. Seperti Nabi SAW terhadap Sofia. Rasulullah SAW waktu iktikaf datang Sofia radhiyallahu anha. Sofia ngobrol sama Nabi dan Nabi ngobrol sama Sofia. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW sangat perhatian sama istri-istrinya, sama Sofia radhiyallahu anha. Sampai dia lagi sibuk ibadah, dia sempatin ngobrol sama Sofia istrinya, lagi mengunjunginya di masjid. Setelah ngobrol, maka Rasulullah SAW keluar masjid ngantar Sofia. Ngantar Sofia pulang ke rumahnya. Karena itu di malam hari. Jadi iktikaf kita berusaha tidak keluar masjid kecuali dalam kondisi darurat dan hanya seperlunya saja. Wallahu alam bissawab. Wanita boleh iktikaf tapi harus minta izin sama suami. Ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu ciri-cirinya. Tapi kalau Anda ibadah maksimal 10 malam terakhir pasti Anda dapat Lailatul Qadar ya. Intinya Lailatul Qadar itu akan menerima siapa saja, akan dirasakan oleh siapa saja. Maksud saya Ramadan ini bulan mulia. Semua orang di dunia ini dapat Ramadan. Mau orang kafir, mau orang muslim, mau orang fasik, penjahat, mereka dapat bulan Ramadan. Tapi bagaimana sikap dia dalam bulan tersebut itu jadi masalahnya di situ. Kalau Ramadan dia dapat Ramadan, bulan berkah semuanya dapat. Lagi pencuri bulan Ramadan musibah. Ya. Pencuri itu dapat bulan Ramadan, dia dalam bulan Ramadan, tapi dia tidak menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Jadi maksud saya semua kita akan dapat Lailatul Qadar. Tapi bagaimana kondisi kita di malam tersebut itu yang menjadi pertanyaan, karena itulah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada di malam Lailatul Qadar nonton bola, ada ya. Nonton bola 2 jam, 3 jam, bayangkan 3 jam kali 8,3 berapa itu? Panjang sekali ya. Nonton bola. Ada di malam Lailatul Qadar nonton sinetron, ada nonton sinetron. Lailatul Qadar ada nonton berita gibah isinya. Cerita ini, cerita anu, cerita ini, cerita anu. Ya, malam Lailatul Qadar ada yang itikaf di mall, ke mall cari baju lebaran terus yang itikaf di mall ya. Di malam Lailatul Qadar ada yang berzikir kepada Allah, ada yang istighfar kepada Allah, ada yang sempatkan baca Quran. Di malam Lailatul Qadar ada yang berdakwah, ada yang menasihati, ada yang bikin pengajian, macam-macam. Jadi maksud saya, kita semua ini akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Hanya pertanyaan bagaimana kondisi kita tatkala malam tersebut. Maka saya katakan usahakan 10 malam terakhir
kita tidak terlewat begitu saja, tapi kita harus tetap berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bolehkah ikut imam yang salat 4-4-3? Ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang salat 4-4-3. Sebagian mazhab mengatakan boleh ya. Dan ini masalah khilafiyah, maka kita saling menghargai. Meskipun saya sendiri lebih condong kepada salat 2-2 ya. Bukan berarti saya menyalahkan 4-4-3. Ini pendapat kalau tidak salah mazhab Hanafiyah, seingat saya ya. Jadi ini masalah khilafiyah. Namun kalau bapak-bapak bertanya kepada saya, katakan yang paling saya sukai 2-2-2. Kenapa? Karena Nabi waktu salat 4-4-3 itu beliau salat sendiri, bukan sebagai imam. Dan Rasulullah SAW diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang cara solat sendiri tatkala beliau di rumah bervariasi. Beliau pernah solat di rumah 2-2-2 sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Aisyah. Beliau juga pernah solat 4-4-3 sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, yusalli arba'an. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Rasulullah SAW salat 4 rakaat. Jangan kalian tanya tentang panjangnya dan indahnya. Kemudian Rasulullah SAW istirahat. Rasulullah SAW lagi salat 4 rakaat. Ini menunjukkan Rasulullah SAW pernah juga salat 4-4-3. Tapi dia salat sendiri, bukan jadi imam. Rasulullah SAW juga pernah salat 7 rakaat langsung. Pada rakaat ke-6 Rasulullah SAW tasyahud awal. Rakaat ke-7 Rasulullah SAW salam. Jadi 7 rakaat 1 kali jalan. Tapi dia salat sendirian. Rasulullah SAW diriwayatkan dalam hadis yang sahih pernah salat 9 rakaat langsung. Rakaat ke-8 tasyahud awal, rakaat ke-9 salam. Nah, jangan sampai sebagian orang baca ini dalam hadis Rasulullah SAW pernah 9 rakaat langsung. Kalau gitu saya ingin sholat tarawih 9 rakaat sekali salam. Antum bayangkan ya. Kemudian rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran ya. Ada orang yang ingin buang angin pada rakaat kedua, dia harus tahan sampai rakaat ke-9. Mungkin mangkal, dia kurang ajar tapi dia mau batal gimana? Dia tahan ya. Oleh karenanya hadis-hadis yang itu berkaitan dengan Rasul sholat sendirian. Tatkala menjadi imam, ingat kita harus memperhatikan makmum kita. 2 rakaat lebih enak, lebih baik 2-2 rakaat. Jadi 4 rakaat masih mungkin lah. Tapi maksud saya jangan kita terapkan tadi 7 rakaat 1 salam, kemudian 9 rakaat 1 salam, karena itu kondisinya Nabi SAW sholat sendirian, tidak ada makmumnya. Oleh karenanya tatkala ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi, kaifa sholatul lail? Ini sekarang Rasulullah berfatwa. Ada yang bertanya, Rasulullah bagaimana sholat malam? Kata Rasulullah SAW, sholatul lail masna, 2 rakaat. Paham? Jadi kalau dua-duanya boleh, namun menurut saya yang lebih afdol 2 rakaat. Tapi terserah mau 4-4-3 juga boleh, 2-2-2-2-2-2-1 juga boleh, 2-2-2-2-2-3 langsung juga boleh, semuanya boleh. Tergantung kesepakatan imam dan makmum. Semuanya sah-sah saja. Wallahu alam bisawab. Adakah salat witir, salat sunat lain setelah salat witir untuk mengisi i'tikaf 10 malam terakhir? Yang terbaik salat witir dijadikan terakhir ya. Rasulullah SAW mengatakan ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Jadikanlah salat malam terakhir kalian adalah salat witir. Namun qadarullah, seperti kalau kita di Madinah, ya sudah kita 10 malam terakhir 2 ronde ya. Ronde pertama 2 jam, ya mungkin jam 11 selesai. Kemudian kita istirahat. Jam 1 mulai lagi sampai jam 3 seperempat. Ronde kedua lebih panjang, 13 rakaat. Yang pertama 20 rakaat, yang kedua 13 rakaat. Biasanya selesai jam 3 seperempat. Nah, jadi waktu sholat panjang. Tapi kalau di Indonesia waktu sholat cepat. Tadi ada yang 23 rakaat 7 menit. Sisanya buat apa? Ya ada yang setengah jam, ada yang 1 jam. Masih banyak waktu Ustaz. Saya sudah witir sama imam Ustaz. Saya ingin sholat lagi. Silakan sholat. Namanya sholat lail. Tapi jangan witir lagi. Tadi sudah kita jelaskan. Rasulullah SAW pernah sholat 9 rakaat langsung, rakaat ke-8 beliau tasyahud, kemudian beliau rakaat ke-9 beliau salam, kemudian beliau sholat lagi 2 rakaat. Ini dalil Rasulullah SAW pernah genap setelah witir. Namun ini jarang dilakukan oleh Nabi, hampir tidak pernah, hanya sekedar menjelaskan bolehnya. Jadi sholat witir diakhirkan itu yang paling afdal. Namun kalau ternyata kita masih ingin rindu sholat setelah itu boleh, namun tidak boleh witir lagi, karena Nabi berkata la witrani fil lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Apakah sholat tarawih di masjid dan di rumah sama pahalanya atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau untuk laki-laki yang lebih afdal di masjid, karena Nabi mencontohkan dan Nabi menganjurkan. Nabi mengatakan barang siapa yang sholat sama imam sampai selesai dicatat pahalanya sholat semalam suntuk ya. Karena seakan-akan Rasulullah SAW ingin menjadikan suatu syiar ya. Oleh karenanya kita berusaha sholat tarawih di masjid, dan ini syiarnya bulan Ramadan, sholat tarawih secara berjamaah. Syiar yang dihidupkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu lagi ya.
Setelah di zaman Abu Bakar tidak sempat dikerjakan karena Abu Bakar sibuk dengan kondisi politik tatkala itu. Abu Bakar hanya menjadi khalifah selama 2 tahun, muncul nabi baru, muncul orang-orang yang murtad, muncul orang tidak bayar zakat, maka Abu Bakar sibuk untuk mengatasi stabilitas, mengembalikan stabilitas politik. Tatkala di zaman Umar dihidupkan lagi sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dilaksanakan salat tarawih. Karena Nabi pernah salat tarawih 3 malam berturut-turut dengan para sahabat. Namun Nabi tidak melanggengkannya. Para sahabat keluar di malam keempat, Nabi tidak keluar. Kata Nabi, saya tahu kalian sudah ingin sholat tarawih, tapi saya tidak keluar. Kenapa? Saya takut diwajibkan. Saya takut diwajibkan. Karena Rasulullah SAW kalau istimrar terus continue dalam satu amalan, bisa jadi Allah wajibkan. Karena syariat dari Allah. Dan Nabi tidak ingin diwajibkan bagi kita. Karena kalau sholat tarawih wajib, berat bagi umatnya. Akhirnya Nabi sengaja meninggalkan sholat tarawih, dan akhirnya dihidupkan lagi di zaman siapa? Umar. Tiap malam karena sudah tidak perlu khawatir diwajibkan. Karena Nabi sudah meninggal dunia, syariat sudah selesai. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh. Adapun wanita kalau sholat tarawih di rumah, insya Allah pahalanya sama seperti di masjid. Sampai sebagian ulama berpendapat bahwasanya sholatnya wanita di rumah meskipun tidak berjamaah seperti pahala sholat lelaki berjamaah di masjid. Ya, saya ulangi, sebagian ulama berpendapat sholat wanita di rumah ya sama dengan sholat lelaki di masjid pahalanya. Kenapa? Karena wanita lebih afdal sholat di rumah. Kenapa di rumah? Karena dia banyak tugas di rumah, lebih tertutup di rumah, tidak banyak keluar karena asalnya wanita waqarna fi buyutikunna. Asalnya kata Allah para wanita tetap di rumah. Dia harus menjadikan rumahnya perkara yang dia cintai. Dia harus sibuk di rumah ngurus anak-anak. Ini wanita yang soleha. Adapun wanita yang pingin keluar terus, ini menyelisih hukum asal, ya. Menyelisih hukum sedangnya mall. Kalau di mall baru bahagia, kalau di rumah enggak bahagia. Iya, jadi kalau dia pusing, kalau ada ibu-ibu pusing, Anda bawa ke mall, pasti pusingnya hilang. Gantian Anda yang pusing ya. Para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, jadi wanita sholat di rumah lebih afdal, tapi kalau dia ingin ke masjid, tidak mengapa, tadi syaratnya tidak boleh berhias. Ya, kalau kata mazhab Syafi'iyah, kalau ada wanita terkenal cantik, maka jangan ke masjid, karena bisa menimbulkan apa? Fitnah ya. Ada gadis cantik, kita tunggu. Cowok akhirnya nunggu dia keluar dari rumah, ingin tarawih, semuanya pada nunggu. Mungkin imamnya juga bisa nunggu nanti satu hari. Kalau imam sini enggak ya, maksud saya. Maksud saya demikian. Jadi kalaupun harus keluar rumah untuk ke masjid, maka tidak perlu berdandan, tapi yang biasa-biasa saja. Ketika seorang bermaksiat di malam Lailatul Qadar, apakah dosanya berlipat ganda? Tidak ada dalilnya. Cuma kita bilang sayang dia bermaksiat di malam apa? Malam yang mulia. Tapi tidak ada dalil bahwasanya dosanya berlipat ganda. Yang ada dalilnya pahalanya berlipat ganda. Wallahu a'lam bishawab. Patokan berpuasa adalah hilal. Bisa dijelaskan hilal yang mana? Yang bagaimana? Apakah bulan sabit, bulan setengah, atau bulan purnama? Bukankah setiap malam ada bulan? Itu hilal yang pertama kali muncul. Ya, yang disebut ada berapa derajat, ya derajat di atas lintang itu berapa derajat, mungkin dilihat atau tidak. Ini mereka yang pakar melihat hilal, mereka bisa tahu ya. Ya, tapi bukan hilal yang terus ya, tapi hilal yang pertama kali muncul setelah dia redup kemudian muncul. Tapi harus hilal yang asli. Ya, bukan hilal produk Cina katanya. Karena sebagian orang katanya, kenapa hilal di negeri kita berbeda dengan hilal di Saudi? Karena negeri kita produk Cina katanya. Yang asli di Saudi. Ini nggak benar ya. Benar bahwasanya si hilal dimanapun masing-masing punya hilal ya. Dan yang dilihat adalah hilal pertama kali muncul. Bukan setengah bulan. Kalau setengah bulan sudah besar hilalnya. Bagaimana orang berpuasa tidak sholat wajib? Sahkah puasanya? Ini kembali kepada masalah hukum kafir orang yang meninggalkan sholat atau tidak. Bagi yang berpendapat bahwasanya meninggalkan sholat adalah kafir, maka puasa orang sini tidak sah. Asalnya tidak sah karena dia bukan orang muslim. Tapi bagi yang berpendapat, jumhur ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat ya karena malas ya. Saya berbicara tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas, bukan yang mengingkari wajibnya sholat. Kalau orang meninggalkan sholat karena mengingkari wajibnya sholat, menyatakan cukup iling saja, maka ini sepakat ulama, ijma ulama, orang ini bukan orang Islam ya. Tapi berbicara tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas dan mengakui kewajiban sholat tersebut, jumhur ulama mengatakan bahwasanya orang seperti ini telah melakukan dosa besar ya, lebih daripada berzina ya. Karena dosa besar ini dikhilafkan kafir atau tidak ya. Maka seperti ini bagi jumhur ulama, dia tidak kafir dan sholat puasanya sah, akan tetapi puasanya tidak ada nilainya sama sekali karena telah melakukan dosa besar. Adapun seorang yang menyatakan pendapat ulama seperti riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya meninggalkan sholat kafir, maka puasanya tidak sah karena asalnya dia bukan seorang muslim. Apakah bila tidak niat tiap malam maka puasa tidak jadi tidak sah?
Para ulama menyebutkan bahwasanya boleh seorang berniat sebulan penuh. Supaya hati-hati saya berniat untuk puasa selama sebulan penuh. Akan tapi jika ternyata di tengah bulan tersebut ada bolongannya, maka dia ulangi lagi niatnya. Dia ulangi lagi, misalnya hari ke-12 ternyata dia batal. Maka malam ke-13 dia ulangi, saya ingin berpuasa untuk menyelesaikan sampai sisa bulan. Tapi yang lebih afdal dia tiap malam memperbaharui niatnya. Dia sebelum tidur saya ingin puasa besok. Tapi sebenarnya ulama mengatakan boleh untuk berniat sekaligus sebulan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Batalkah puasa kita misalkan kita tidur siang terus mimpi berhubungan dan keluar mani? Ini tidak batal ya. Ini mungkin rezeki ya. Ini tidak batal ya. Karena bukan antum yang usahakan, tetapi itu usaha terjadi dengan sendirinya. Bukan berbeda kalau antum yang melakukan usaha, melakukan sebab. Ini tidak, tiba-tiba antum tidur kemudian bermimpi keluar air mani, maka tidak batal ya dengan kesepakatan para ulama. Kalau pada tahun-tahun yang lalu kita meninggalkan puasa akibat haid, tetapi kita belum membayar semuanya dan kita pun lupa beberapa jumlahnya yang belum kita qadha, apakah kita harus mengqadhanya dan bagaimana caranya? Seorang tatkala tidak membayar puasa sampai pada tahun berikutnya, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia sebenarnya mampu tapi dia malas-malatan sehingga dia lupa. Kemungkinan kedua, dia punya uzur, misalnya dia sakit atau yang lainnya. Kalau dia punya uzur atau dia punya uzur syar'i sampai tahun depan belum juga sempat bayar puasa, maka dia tinggal qadha pada tahun berikutnya, tidak perlu bayar fidyah. Tetapi kalau dia punya uzur syar'i, dia tidak punya uzur, dia malas-malasan ya, sampai tahun depan belum sempat, bulan Ramadan berikutnya belum sempat bayar fidyah, belum sempat mengqadha, maka dia harus mengqadha plus bayar fidyah. Dan ini fatwa dari sebagian sahabat. Fatwa dari sebagian sahabat lebih hati-hati, dan dia harus istighfar karena dia telah menunda waktu pengqadha, waktu pembayaran puasa, waktu bayar qadha puasa sampai waktu yang telah ditentukan. Ustaz, katanya waktu berbuka dan bersahur itu jika berdoa maka akan diijabah doanya. Apa benar? Jika benar ya, bahwasanya di antara keutamaan orang atau fadilah berpuasa yaitu istijabatu doa, dikabulkannya doa seorang yang berpuasa. Disebutkan dalam hadis inda fitrihi. Dalam riwayat yang lain hina yuftiru, tatkala dia berbuka. Ada dalam hadis tatkala dia sedang berbuka. Oleh karenanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya kapan seorang berdoa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan doanya tatkala menjelang berbuka, sebelum berbuka tapi menjelang berbuka. Karena pada saat itulah seorang dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus dan sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sampai pada puncak ibadah. Tatkala itu dia benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau dia sudah berbuka, sudah hilang dahaganya, rasa kebutuhannya mulai berkurang. Oleh karenanya Syekh Utsaimin mengatakan bahwasanya yang lebih afdal tatkala berdoa menjelang berbuka. Dan ini sering dilupakan oleh saudara-saudara kita ya. Saya sangat sayangkan di Indonesia ya praktek ini kurang dipraktekkan. Beda kalau kita di Madinah. Kalau begitu waktunya mau azan, maka kita lihat semua orang mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita biasanya menjelang berbuka kita ngobrol-ngobrol, ketawa-ketiwi, pilih makanan kita kumpulkan, begitu Allah Akbar kemudian kita makan. Padahal di situ ada waktu mustajabah untuk berdoa. Oleh karena kita biasa kita tegur teman-teman kita berdoa ini menjelang berbuka. 5 menit sebelum berbuka kita kemudian menghadap kiblat, berwudu menghadap kiblat, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi doa tersebut pas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan. Afwan Ustaz, ana mau tanya, di bulan Ramadan bila ana safar berarti ana boleh membatalkan puasa? Dan bila boleh, apakah ana boleh berjima pada istri yang sedang berpuasa? Ya tidak boleh. Istrinya puasa. Kalau istrinya kemudian safar juga, itu tidak apa-apa. Tapi tidak boleh sengaja safar untuk bisa berhubungan dengan istri. Nah, ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau kebetulan ada kebutuhan kemudian harus bersafar, maka boleh berhubungan dengan istri. Ikhwan ya, Allah tidak mengharamkan 1 bulan penuh. Allah hanya mengharamkan dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Setelah itu terserah Anda. Ya. Tidak ada. Tahan diri Anda ya, tahan ya. Masih ada waktu di malam hari, panjang ada 12 jam malam hari. Siangnya ditahan. Sampai sebagian orang memang subhanallah, kita tidak bisa menganggap orang seperti kita. Sebagian orang ada yang syahwatnya menggebu-gebu. Tidak bisa ditahan. Sampai ada seorang syekh cerita sama saya, pernah ada orang yang bertanya tatkala hajian kan tidak boleh berhubungan. Haram berhubungan. Kalau berhubungan berarti hajinya batal dan harus bayar onta ya. Harus bayar onta, mahal. Ada yang datang kepada Syekh bertanya, "Syekh,
saya waktu di Mina, saya berhubungan dengan istri saya. Terus waktu di Arafah juga. Terus waktu di sana saya juga sampai 3 kali dia berhubungan dengan istrinya. Ya mungkin dia tidak tahan, dia tidak tahu hukumnya, dia tidak ngerti. Sehingga namanya banyak orang yang jahil. Antum jangan sangka bahwasanya kejahilan tidak ada, banyak orang jahil. Jangan sampai di Saudi saja, di kampung-kampung sebagian kampung ada orang tidak tahu mandi junub. Ini saya tidak berbicara tentang di Indonesia, bahkan di negeri Saudi saja ada yang badui-badui sekali itu tidak tahu cara mandi junub. Sampai seperti itu kejahilan. Ini orang datang haji mungkin karena punya uang banyak, tidak tahu tata cara haji, sehingga dia mengatakan, "Syekh, saya waktu di Mina saya berhubungan dengan istri. Waktu di Muzdalifah saya berhubungan dengan istri saya." Ini orang kaya mungkin ada waktu di Arafah juga. Terus apa yang harus saya lakukan, Syekh? Kata Syekh, tinggal di Jamarat, belum. Tinggal di tempat lempar jumrah itu belum, tinggal satu kamu belum lakukan. Ini tahan ya ikhwan ya, ada waktu masya Allah malam masih luas waktunya. Kalau syahwat sudah terlalu menggebu-gebu maka keluar kemana, bikin hilangkan stres, pergi kemana, nanti malam bisa melakukan dengan istri. Bagaimana hukumnya apabila saat sahur sudah berkumandang azan tapi makanan di piring kita belum habis? Kalau makanan di piring kita belum habis, kita minum. Ya, kita minum karena kita kembali kepada hukum asal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kulu washrabu", makan dan minumlah kalian sampai azan subuh. Kalau sudah azan subuh, hukum asalnya berhenti. Ada rukhsah datang dalam beberapa hadis, ya. Ya, dibolehkan hanya sekedar minum. Oleh karena kita mengambil rukhsah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalau sudah azan kita masih nambah, kemudian masih nambah, "Bu, ambilkan itu, Bu, masih ada." Baru dilanjutkan makannya, tidak diperbolehkan. Tapi kita segera minum, menyelesaikan makanan kita, ini yang diperbolehkan. Bagaimana hukumnya apabila seorang wanita tahun ini hamil dan tidak sanggup puasa dan 2 tahun berikutnya menyusui si bayi sehingga tidak berpuasa? Apakah si wanita tersebut cukup bayar fidyah? Saya katakan tadi, kalau kondisinya seperti ini, saya memilih pendapat yang difatwakan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, maka fidyah saja tidak mengapa. Maaf Ustaz, saya senang ibadah dan berbuat baik, dan saya juga senang maksiat, apalagi terhadap wanita. Bagaimana ini Ustaz? Apakah pahala saya tetap dihitung? Secara aturan tetap dihitung, pahala dihitung, maksiat juga dihitung. Nanti totalan di akhirat ya. Tapi saya katakan sekarang di bulan Ramadan sarannya kita tinggalkan maksiat. Bisa bagi yang mau. Bisa ya. Saya sarankan antum dengar ceramahnya Syekh Abdul Razak di Pekanbaru waktu beliau datang tentang sebab-sebab yang membuat seorang bisa meninggalkan apa? Maksiat. Itu penting. Bahwasanya kalau kita bermaksiat, banyak maslahat yang harusnya kita dapatkan tidak dapat. Terhalangi gara-gara maksiat kita. Mungkin harusnya kita sudah naik pangkat, gak jadi naik pangkat. Mungkin harusnya sudah ini gak jadi, mungkin harusnya sudah hafal Quran gak jadi. Banyak maslahatan akhirnya apa? Terabaikan, terhalangi gara-gara kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi latih diri kita untuk meninggalkan ya, maksiat tersebut. Jaga pandangan. Ya. Jangan hobi lihat macam-macam di HP. Ya. Jangan hobi, azamkan diri. Ya. Saya tidak mau melihat. Latih diri. Jadi menurut penelitian, kalau seorang sudah terbiasa melihat hal yang macam-macam seperti itu, akan keluar hormon tertentu di otaknya sehingga dia akhirnya tidak bisa puas kecuali dengan seperti itu. Dan semakin meningkat, semakin dia begini, dia kurang puas. Makanya orang tukang berzina tidak pernah bahagia. Dia selalu mencari wanita lain. Dia tidak akan bahagia. Ada kelezatan dia temukan tapi tidak menemukan kebahagiaan. Sama seperti orang suka hobi nonton film porno. Dia tidak akan pernah bahagia. Dia lihat yang begini, pingin cari lagi yang lain, pingin cari yang lain. Dia tidak akan menemukan kebahagiaan. Akhirnya kebahagiaan hakiki yang dia miliki tidak dia rasakan. Dia tidak akan pernah puas dengan istrinya. Dia tidak akan pernah melihat istrinya cantik. Kenapa? Ada hormon tersebut. Itu harus dihilangkan hormon tersebut. Pertama berdoa kepada Allah, yang kedua bertahan. Bertahan misalnya, berusaha misalnya sebulan penuh tidak. Ini bulan Ramadan, ini kesempatan untuk latih diri. Saya selama sebulan Ramadan saya tidak mau lihat hal yang haram-haram, tidak mau. Nanti setelah sebulan, hormon tersebut mungkin tidak keluar lagi sehingga tidak kecanduan. Tidak kecanduan. Jadi seperti zina, nonton film porno itu candu. Karena ada jenis hormon tertentu menurut sebagian pakar yang buat dia kecanduan. Dia akhirnya terjebak dengan seperti itu. Dia menjadi tawanan hawa nafsunya. Untuk bisa dia meninggalkan, dia harus benar-benar meninggalkan sama sekali dalam waktu yang lama
sehingga dia melakukan terapi sehingga dia bisa meninggalkan hal tersebut. Maka saya katakan bulan Ramadan adalah waktu yang tepat. Ya. Jadi sekarang tinggalkan. Ya. Kalau timbul keinginan seperti itu, pergi ngobrol sama teman. Atau bernadar, ya Allah kalau saya melihat lagi, Allah saya akan infak kepada yayasan apa? Darul Iman ya. 100 juta. Kira-kira dia berani nggak? Dia nggak berani. Saya lihat infak 100 juta. Jadi mau saya harus dilawan. Ya. Dan di internet tuh banyak sekali sampah-sampah yang bisa dilihat. Kerusakan-kerusakan moral. Orang terbiasa ngelihat seperti itu, ngelihat hal yang wanita-wanita yang tidak benar ini, akhirnya moralnya rusak. Sehingga menurut dia mata dia akhirnya buka jilbab adalah hal biasa. Kenapa dia sering lihat? Giroh dia terhadap mengingkari maksiat hilang. Kemudian ada perzinahan, dia merasa biasa. Kenapa dia sering lihat juga orang berzina? Giroh dia terhadap mengingkari maksiat. Imannya berkurang, akhirnya habis, khawatir. Akhirnya kalau sudah begitu, kelezatan ibadah hilang. Salat tidak bisa khusyuk, baca Quran tidak bisa menangis. Kenapa? Hatinya penuh dengan maksiat. Saya sering sampaikan bahwasanya hati kita ini adalah wi'a, adalah istilahnya apa? Wadah. Tergantung apa isinya. Dan sumber corong pengisian adalah pandangan, pendengaran, omongan. Orang yang sering melihat yang haram itu terbiaskan pada hatinya. Orang sering mendengar yang haram terbiaskan pada hatinya. Orang sering umpat-umpat ngomong yang kotor terbiaskan pada hatinya. Sehingga kalau hatinya sudah kotor, penuh dengan noda hitam, bagaimana dia mau khusyuk? Susah. Maka latih diri untuk meninggalkan hal tersebut. Ya. Rajin ibadah tapi rajin juga apa? Maksiat. Ya. Jangan. Ini bulan Ramadan, bulan yang bisa merubah diri seseorang. Bisa merubah diri seseorang. Kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Ada orang sedang maksiat tiba-tiba meninggal dunia. Sedang lihat yang enggak-enggak, tahu-tahu Allah cabut nyawanya. Ya. Malaikat maut kalau datang tidak lihat kondisi orang. Saya lihat baru lihat di YouTube atau di Facebook, orang lagi nyanyi-nyanyi pada meninggal. Banyak lagi nyanyi meninggal, lagi joget meninggal, dikumpulkan semuanya. Ya. Makanya hati-hati. Ya. Maka seorang berusaha di bulan Ramadan perbaiki dirinya. Mohon penjelasan terkait kepercayaan sebagian masyarakat ada meyakini ritual balimau, keramas sehari sebelum Ramadan. Kalau dia habis badannya kotor, habis junub, tidak apa-apa dia keramas ya. Sehari sebelum Ramadan, menjelang Ramadan, pas Ramadan juga nggak masalah. Tapi kalau nggak ada apa-apa, kemudian meyakini harus keramas, saya rasa tidak ada dalilnya ya. Saya rasa tidak ada dalilnya. Ustaz, apakah dengan berbekam membatalkan puasa? Ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang hadis aftarul hajim wal mahjum. Syekh Utsaimin berpendapat bahwasanya kalau berbekam ya itu membatalkan puasa karena biasanya bekam darah keluar banyak dan darah keluar banyak melemahkan seorang berpuasa. Sama seperti seorang yang sengaja muntah juga membatalkan puasa. Kenapa? Kalau dia sengaja muntah, ya berarti melemahkan dirinya dan syariat tidak ingin puasa menyebabkan orang sakit, maka dianggap batal. Ya. Ini khilaf ya. Allah alam bisawab. Saya belum mempelajari lebih dalam lagi ya tentang masalah ini. Tapi lebih baik menjauhi bekam. Kalau bekam malam hari, berbekam malam hari supaya keluar daripada khilaf perselisihan ulama. Ustadz, apakah setelah sholat witir masih bisa sholat malam? Boleh, nggak ada masalah. Tentunya yang terbaik adalah menjadikan sholat witir terakhir. Baik, kita ada dua hadis. Ya. Hadis yang pertama kata Nabi SAW ada 3 hadis. Perhatikan 3 hadis ini. Hadis pertama, man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang solat bersama imam sampai selesai, dicatat solat semalam suntuk. Ini hadis pertama. Hadis kedua, ij'alu akhir salatikum bil-lail witra. Jadikanlah solat kalian yang terakhir witir. Hadis yang ketiga, la witrani fil lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Saya ulangi 3 hadis ini. Yang pertama, barang siapa yang solat bersama imam sampai selesai, dicatat solat semalam suntuk. Yang kedua, jadikanlah solat terakhir Anda adalah witir. Yang ketiga, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah, sebagian ulama menjamakkan 3 hadis ini. Caranya bagaimana? Kalau orang sholat bersama imam di masjid dan dia ingin sholat lagi setelah ini, kalau imamnya pas witir, dia tidak niat witir. Begitu imamnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia berdiri lagi tambah 1 rakaat.
baru kemudian dia salam. Sehingga rakaat tambahan tadi itu bukan sholat witir, tapi sholat kelanjutan sholat malam. Nanti malam dia bangun, dia sholat malam. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Di akhirnya dia witir. Dengan cara begini, dia mengamalkan 3 hadis. Dia sholat sama imam sampai selesai. Dia menjadikan sholat witir yang terakhir. Dan tidak mengulangi sholat witir 2 kali. Ini cara pertama. Cara kedua, pendapat yang kedua. Dan ini juga pendapat yang kuat dan diamalkan oleh sebagian sahabat. Seorang sholat bersama imam sampai selesai. Imamnya witir, dia juga witir. Terus bagaimana? Setelah dia witir, kalau dia ingin sholat malam, silakan dia sholat malam. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi jangan witir lagi. Jangan witir lagi. Sudah 2 rakaat, lanjutin saja. Karena di antara dalil, ada dalam hadis disebutkan Nabi pernah sholat genap setelah ganjil. Nabi pernah sholat genap setelah ganjil. Namun itu jarang terjadi. Itu jarang terjadi. Dua-duanya boleh ditempuh. Cara pertama atau cara kedua. Ustadz, bagaimana hukumnya menikah di bulan Ramadan? Apakah pahalanya mengalahkan pahala nikah di bulan Syawal? Karena Ramadan belum bulan dilipat gandakan pahala. Tidaklah. Tidak, maksudnya yang dilipat gandakan adalah ya ibadah-ibadah yang biasa, baca Quran, sholat yang dianjurkan. Nikah bebas kapan? Ramadan, enggak Ramadan terserah. Justru kalau nikah di bulan Ramadan semakin berat ujian. Bayangkan nikah bulan Ramadan, kemudian malam pertama, besok siang, waduh gelisah. Ya. Hari terasa lama sekali ya. Nunggu malam tiba. Maka ya, tapi kalau kebetulan bulan Ramadan nikah ya sudah enggak ada masalah ya. Tapi kalau bisa ditunda mungkin lebih ringan bagi dia karena godaan semakin berkurang. Ustadz, saya dengar pembagian Ramadan menjadi 3. 10 hari awal, 10 hari tengah, 10 hari terakhir. Apakah hadisnya adalah hadis dhaif? Apakah itu benar? Iya. Ini hadisnya dhaif. Rasulullah SAW mengatakan atau diriwayatkan Nabi berkata, Ramadan syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan adalah bulan yang 10 hari pertamanya rahmat, 10 hari keduanya ampunan, 10 hari ketiga dibebaskan dari neraka jahanam. Hadis ini mungkar, bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Hadis yang lebih sahih dikatakan walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Wa dzalika kullu lailah. Setiap malam Allah mencatat hamba-hambanya terbebaskan dari neraka jahanam. Dan itu berlaku tiap malam, bukan 10 malam terakhir saja. Paham? Sementara hadis ini mengatakan cuma 10 hari terakhir. Lagi pula, saya tanya sama antum, kalau ada orang puasa 10 hari pertama saja, 10 hari kedua dia meninggal dunia, berarti dia baru dapat rahmat, ampunan belum? Paham? Atau dia puasa sampai 10 hari kedua, kemudian dia meninggal, berarti dia belum dapat pembebasan dari neraka jahanam, baru dapat ampunan. Itu tidak benar. Karena orang yang diampuni pasti bebas dari neraka jahanam. Tidaklah seorang terhalangi masuk surga dan dilemparkan dalam neraka jahanam kecuali karena dosa-dosa. Nah, kalau orang sudah diampuni dosa-dosanya ya pasti masuk surga. Maka di sini pembagiannya enggak tepat secara apa? Secara logika juga enggak tepat. Wanita yang diberikan keringanan haid di bulan Ramadan, apakah puasanya harus diganti di hari lain? Padahal itu kan bentuk rizki yang diberikan oleh Allah. Itu bukan rizki, itu ujian ya. Jadi diganti di hari yang lain. Puasa diganti, sholat tidak perlu diganti. Jadi wanita yang haid, dia puasa di hari yang lain, adapun sholatnya tidak perlu diganti. Bonus, tidak perlu diganti. Ustadz, bagaimana teknis berdoa atau beristighfar dalam waktu makan sahur? Ya maksudnya sebelum makan lah, kita bangun di waktu sahur. Sempatkan kita berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Atau setelah sahur masih ada waktu, ya silakan berdoa, beristighfar kepada Allah. Secara umum waktu sahur adalah waktu yang mustajab. Mana yang lebih baik, menghafalkan Quran 2 kali atau menambah hafalan Ustadz? Dua-duanya digabungkan. Kalau memang Anda harus menambah hafalan cuma khatam sekali, tidak apa-apa ya. Usahakan untuk khatam ya. Yang penting banyak baca Quran ya. Ustadz, bolehkah melaksanakan sholat tarawih di atas kendaraan jika bersafar naik bis? Ya sholat sendirian, qiyamul lail. Boleh, enggak ada masalah. Boleh dia sholat meskipun di atas bis atau dia di atas pesawat, silakan dia sholat, enggak ada masalah.
Saya kerja shift, ada masuk kerja pagi, ada sore dan ada malam. Pertanyaan, amalan ringan apa yang bisa berpahala besar yang sering dilakukan Nabi saat Ramadan, baik saat puasa atau malam? Apakah sholat tarawih bisa dilakukan saat Isya pulang, saat saya pulang kerja jam 12 malam? Boleh. Jadi sholat malam kalau tidak memungkinkan kita untuk sholat bersama imam, kapan saja, yang penting setelah sholat Isya. Mau jam 9, mau jam 8, mau jam 12, mau jam 1, enggak ada masalah. Sebisanya kita. Tapi kalau bisa sholat bersama jamaah itu yang terbaik. Karena kita akan dapat pahala sholat semalam suntuk. Amalan ringan apa yang berpahala besar dilakukan oleh Nabi saat Ramadan? Nabi SAW waktu Ramadan beribadah semaksimal mungkin. Ya, makanya dalam hadis disebutkan, Kana Nabi SAW ajwadan nas. Hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan di Ramadan justru lebih dermawan lagi. Hina yalqahu Jibril, tatkala dia bertemu dengan Jibril. Fayudarisul Quran, Jibril ngajari Nabi Al-Quran. Jadi kata para ulama, orang baca Quran di bulan Ramadan itu mempengaruhi akhlak dia. Dia akan semakin beribadah, semakin dermawan, semakin santun, semakin yang lainnya. Jadi bulan Ramadan kalau kita bisa cari ibadah jangan cari yang ringan-ringan, kita semaksimal mungkin. Ya, kalau bulan biasa kita cuma sedekah misalnya 100.000, bulan Ramadan kalau bisa 1 juta. Ya, bagaimana caranya? Jadi lebih banyak ibadah di bulan Ramadan. Asif jiddan ya Ustadz, ana dulu terjerat dalam lingkaran gay. Ya. Dan sekarang ana berusaha hijrah. Dan mohon didoakan agar istiqomah. Insya Allah saya doakan ya. Dan jangan lakukan lagi ya. Semua sebab-sebab yang pernah mengantarkan kita kepada gay kita jauhi ya. Berdoa kepada Allah kembali kepada fitrah yang benar ya. Karena gay itu adalah kerusakan fitrah. Betapa banyak orang tadinya tidak gay karena salah pergaulan, karena salah tontonan ya. Karena mungkin pernah disodomi, akhirnya dia menjadi seorang gay ya. Maka berdoa kepada Allah, latih bela diri misalnya, olahraga yang menunjukkan kejantanan ya. Ya, baru kemudian menikah ya. Kemudian salurkan syahwat pada tempat yang benar dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebenarnya saya sempat bertemu dengan sebagian orang, saya ke Bali. Teman-teman cerita ada beberapa gay yang sudah tobat, benar-benar tobat dan sudah normal. Saya sempat bilang sama dia, tolong suruh temanmu itu yang sudah tobat. Dan banyak orang, bukan 1-2 orang. Tolong tuliskan buku. Bagaimana cara dia bertobat, bagaimana cara dia kembali kepada sesuatu yang normal. Agar bisa bermanfaat bagi orang-orang yang terkena syahwat gay, syahwat homoseksual. Karena sebagian orang menganggap tidak mungkin bisa berubah. Ternyata bisa. Ya. Ini waktu saya dapat informasi ini waktu saya ke Bali. Ya, karena di Bali kan banyak pergaulan yang bebas. Ya. Alhamdulillah sebutkan ada sebagian ikhwan-ikhwan yang akhirnya bukan ikhwan, maksudnya orang yang akhirnya taubat dan hidup sekarang normal, biasa. Dia bisa melepaskan syahwat setannya tersebut ya. Di minggu terakhir Ramadan, biasa kami pulang kampung. Bahasa kerennya apa, mudik ya. Mana yang lebih utama, tetap puasa atau batal puasa? Ini berkaitan dengan musafir. Jadi musafir, ya, musafir dibolehkan berbuka secara mutlak. Mau safarnya susah, mau safarnya ringan, mau safarnya berat, mau safarnya gampang, dibolehkan berbuka selama statusnya musafir. Tetapi pembahasannya mana yang lebih afdal? Berbuka atau puasa? Jawabannya tergantung kondisi dia. Kalau kondisi dia ternyata safarnya mudah, dia tidak merasa keletihan, dia tidak merasa kehausan, apalagi dia pergi naik pesawat, kemudian turun masuk di ruang tunggu juga ada AC-nya, kemudian dijemput sama mobil, kemudian masuk ke hotel, ringan, tidak ada susahnya. Maka lebih utama dia berpuasa kata para ulama. Kenapa di zaman Nabi tatkala orang-orang bersafar ada sebagian sahabat puasa, ada sebagian sahabat tidak berpuasa. Jadi mana yang lebih afdal kata para ulama? Yang afdal kalau ringan hendaknya dia berpuasa. Kenapa? Kalau dia berpuasa, pertama dia berpuasa di bulan Ramadan, dia berpuasa di bulan mulia. Yang kedua dia lebih cepat melepaskan kewajibannya. Yang ketiga lebih mudah. Kenapa? Banyak temannya yang berpuasa. Ya. Tapi kalau berat, dia merasa berat, kehausan, kepayahan, maka lebih afdal dia berbuka. Kata Nabi SAW, Laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan merupakan kebaikan berpuasa tatkala sedang safar. Jadi kalau orang dalam kesulitan, ngapain dia susah-susah? Dia berbuka. Mengambil apa? Mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilihat kondisinya, tergantung ya. Kalau naik mobilnya mobil enggak ada AC-nya, kemudian
harus campur dorong ya, ini mungkin lebih baik berbuka ya. Tapi kalau mobil mewah ada supirnya suruh berbuka, kita nggak usah. Supirnya setengah mati, angkat-angkat barang, kita santai bos di belakang ya, puasa aja kalau memang ringan ya. Jadi kembali kepada kemampuan kita. Intinya kalau ringan lebih baik berpuasa, kalau berat mending berbuka. Baik berat atau ringan dibolehkan untuk apa? Berbuka. Kapan kita bisa membaca doa malam Lailatul Qadar? Sedangkan kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu datang. Kita bisa baca kapan saja. Setiap malam juga boleh. Itu doa yang bagus ya. Dan lebih bagus lagi kalau dibaca di malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya kita perbanyak doa itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, terutama 10 malam bulan terakhir di bulan Ramadan. Terutama malam-malam ganjil di malam terakhir bulan Ramadan. Ya, karena kita tidak tahu kapannya, maka seringlah baca doa tersebut. Seringlah baca doa tersebut. Satu pertanyaan terakhir, ada yang bertanya, Bapak-bapak? Silakan. Sebenarnya tidak ada masalah tatkala bulan Ramadan ada pengajian. Selama itu tidak mengadakan kultum setelah tarwih atau sebelum tarwih atau setelah witir, selama tidak dianggap sebagai suatu ritual ibadah, hanya sekedar ini kesempatan, maka tidak mengapa. Sama seperti di Masjid Nabawi, setiap maghrib sampai isya selalu ada pengajian. Dan ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Setiap maghrib sampai isya pasti ada pengajian. Tidak, itu hanya sekedar kesempatan karena orang-orang menunggu dari maghrib sampai apa? Isya. Sama seperti Ramadan, mungkin musim Ramadan orang banyak kumpul, kita bikin kultum setelah sholat subuh. Atau kita bikin kultum menjelang apa? Tarawih ya. Oleh karenanya saya rasa masyarakat juga tidak. Tapi kalau sudah dianggap sebagai ritual, maka ini bid'ah. Tapi kalau tidak dianggap sebagai ritual, hanya sekedar ini momentum yang pas ya, kesempatan yang baik. Oleh karenanya para jamaah senang kalau ustadznya nggak datang. Senang atau tidak? Senang. Berarti mereka tidak menganggap itu sesuatu yang apa? Yang harus ya. Oleh karenanya enggak mengapa ya. Kalau bisa setelah witir ya. Jadi sebagian orang kan tarawih kemudian apa? Ceramah baru witir. Ini ngapain motong-motong seperti ini? Kalau mau sebelum tarawih sekalian atau setelah witir apa? Sekalian ya. Ini tidak jadi masalah insyaallah selama tidak dianggap sebagai ritual apa? Ritual ibadah. Wallahu alam, yang saya lihat masyarakat juga tidak menganggap sebagai apa? Ritual. Mereka anggap ini sekedar kesempatan saja tatkala orang-orang berkumpul. Wallahu alam bisawab. Demikian saja para hadirin hadirat kajian kita pada kesempatan hari ini. Saya mau bertanya, mana yang didahulukan ketika berbuka setelah minum air putih atau makan korma? Apakah makan yang telah dihidangkan atau salat maghrib di masjid? Sebab saya pernah baca hadis bahwa apabila makanan telah dihidangkan hendaknya makan dahulu, meskipun salat jamaah tidak ikut. Kurang lebih begitu terjemahannya. Benar, idza hadara al-asya fabda'u bil asya ya. Atau kalau sudah tiba makan malam, maka mulailah dengan makan malam terlebih dahulu. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata li hadrati ta'am, tidak ada salat bagi orang yang sudah makanan sudah dihidangkan. Artinya dia makan dulu baru salat. Jangan dia salat sementara makanan sudah dihidangkan, ya. Idza uqimatis salat wa hadara al-asya fabda'u bil asya. Kalau sudah diqomatkan salat sementara makan malam sudah tersediakan, maka makan dahulu. Tetapi semua makna hadis ini dibawakan bukan kepada zahirnya, tetapi kepada bagaimana ketergantungan kita kepada makanan ya. Kalau ternyata kita lagi benar-benar pingin makan dan ini mengganggu kekhusyuan salat kita, maka kita makan dulu. Tapi kalau sudah kebiasaan kita makan sedikit, nanti kita salat balik lagi, lebih baik seperti itu. Lebih baik seperti itu ya. Setelah salat baru kita makan ya. Makanya kalau kita mau hidangkan makanan jangan langsung semuanya dihidangkan. Hidangkan dulu yang untuk buka puasa aja. Setelah itu kita ke masjid, istri kita hidangkan yang buat apa? Buka besar, itu buka kecil dulu ya. Tapi kalau benar-benar antum lagi kepingin sekali, pas lagi azan buka puasa, kemudian lagi panas-panasnya ikan bakar misalnya, waduh, komat aja, makan aja, nggak apa. Kalau memang antum benar-benar berhasrat, khawatir kalau antum pergi pikiran, waduh, ikannya nanti dingin, nanti dimakan sama kakak saya, habis, repot, banyak pikiran. Sudah, mending anda makan dulu. Tapi kalau anda bisa mengatur, buka puasa dulu sedikit, sholat, lebih enak, balik baru makan, itu lebih bagus. Semua sunnah kita dapat ya. Sunnah makan dahulu dapat, puasa sholat berjamaah dapat, habis itu baru makan, nggak ada masalah.
Saya mau bertanya, apa yang dilakukan ketika berbuka puasa yang sesuai sunnah? Minum air putih dulu atau makan korma jika ada? Ini yang paling bagus makan korma dulu tentunya. Farutobat kata Nabi yang pertama kali dengan apa? Rutop. Kalau nggak ada rutop, tamarat, maka dengan korma. Kalau nggak ada korma, maka hasawat min ma, maka minum air. Ya. Jadi urutannya rutop. Kalau nggak ada rutop, baru apa? Korma yang biasa. Ya. Kalau nggak ada air putih. Jadi korma terlebih dahulu. Ya. Setelah kita minum, baru kita baca Zahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi bismillah kita buka dulu ya. Buka ya korma ya. Tapi kalau orang sudah sangat haus, langsung air nggak ada masalah ya. Cuma ini sunnahnya kata Nabi rutop terlebih dahulu ya. Ustadz, bolehkah kuliah di Jepang yang tidak melarang kita ibadah? Secara umum tinggal di negeri kafir itu tidak baik. Ana bari'un mimman yuqimu baina adhuril musyrikin atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berlepas diri dari orang yang tinggal di tengah-tengah orang musyrikin. Karena secara umum orang kalau tinggal di negara kafir, ya, maka susah dia menjalankan ibadah, susah dia menjaga agamanya, ya. Saya sempat ke negara Eropa, ada seorang ikhwan ngaji, ikhwan sunnah. Dia bilang, "Ustaz, gimana nih Ustaz? Anak saya ini repot Ustaz. Dia diejek sama teman-temannya semuanya." Kenapa diejek? Karena dia belum berzina. Semua temannya sudah berzina. Dia saja yang belum berzina diejek-ejek. Jadi ketinggalan zaman lah, goblok lah, macam-macam. Gimana anak tersebut tidak meledak? Bayangkan. Satu sekolah semua hina dia. Dia sendiri yang tidak berzina. Makanya orang kalau tinggal di negara kafir, mungkin dia bisa menjaga diri, tapi anaknya belum tentu bisa. Anaknya belum tentu bisa. Saya juga sempat ke negara kafir, kita buka puasa bareng. Subhanallah. Ikhwan-ikhwan kumpul, orang-orang kumpul. Anak-anak muda juga datang. Ada yang tidak puasa, santai aja. Kamu tidak puasa? Enggak, santai aja. Kenapa tinggal dia tidak puasa, siapa yang mencela dia? Enggak ada. Dia tidak perlu malu karena temannya semua orang kafir, dia tidak puasa. Terus satu lagi datang, ada yang rambutnya gundul sebelah sini, tinggal sedikit sini ada pohon kormanya di sini. Terus bilang, ya gimana? Mau salahkan siapa? Mau salahkan anak itu nggak mungkin disalahkan karena dia tinggal di negara kafir. Kalau pakai jilbab nggak enak sama kawan-kawan. Ya. Kadang orang tuanya selamat, anaknya nggak bisa apa? Selamat ya. Jadi tinggal di negara kafir ya, agak repot memang, agak repot ya. Karena tadi terpengaruh, ya. Akhlak terpengaruh, tontonan buruk, maksiat di mana-mana terbuka, wanita aurat terbuka jadi hal yang biasa. Ya. Kecuali kata sebagian ulama seperti Al-Mawardi dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kecuali orang tersebut tinggal di negara kafir kemudian dia berdakwah dan dia bisa beribadah dengan baik. Nah, ini bisa jadi dia lebih bermanfaat daripada dia balik ke kampungnya. Kalau dia punya peran di sana, ya. Ini enggak apa-apa. Seperti orang tinggal di sana tapi dia dakwah dimasukkan orang ke dalam Islam, ini enggak apa-apa. Kata Al-Mawardi dalam disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ini tidak mengapa, bahkan lebih baik seakan-akan dia tinggal di negara Islam karena dia bisa berperan, dia bisa menjalankan ibadah. Tapi kalau di negara kafir tersebut susah, ini enggak boleh, anu enggak boleh, ini enggak boleh, jangan tinggal di situ. Masih banyak tempat untuk pergi pulang kampung aja ya. Nah, bagaimana kalau seorang belajar di negara kafir? Kalau belajarnya waktu tertentu dan ilmu tersebut tidak ada kecuali cuma di sana, ya. Dan dia bisa menjaga diri. Dia menjaga diri dua hal. Pertama, dia menjaga diri dari syahwat, menjaga diri dari syubhat. Betapa banyak orang belajar negara kafir pulang-pulang jadi liberal. Pulang-pulang jadi liberal. Repot. Betapa banyak orang negara kafir pulang-pulang jadi sudah dia jilbab dilepas, maksiat, zina. Ya, dia harus mampu punya modal agama yang kuat, bisa menjaga dirinya dari syahwat dan dari syubhat, ya. Harus dikasih modal agama. Orang tuanya harus sering kontak dia, istilahnya sudah nonton YouTube belum pengajian ini, pengajian anu, supaya dia salatnya bagaimana ya, ditanya terus ya. Tapi kalau ternyata memang ilmu tersebut tidak ada kecuali cuma di negara tersebut dan waktunya terbatas dan dia punya kekuatan agama yang bisa melindungi dia, maka insya Allah tidak mengapa ya. Tapi kalau dia ragu-ragu, ilmunya nggak beres ya, tidak terlalu penting-penting juga ke sana, ya, masih ada bisa di Indonesia, jangan ke sana ya. Jangan ke sana. Wallahu alam bishawab. Ada yang bertanya? Silakan. Silakan. Masih ada 10 menit.
Mungkin ada apa? Ada titipan pertanyaan sih sebenarnya Ustaz, ya, dari para ibu-ibu. Yang nitip berapa orang? Silakan. Apa nih Ustaz? Kalau masih ada hutang, apakah harus dibayarkan semuanya sebelum Ramadan? Bagaimana kalau ternyata di sisa waktunya nggak cukup? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana nanti kalau setelah Ramadan masuk ke bulan Syawal yang didahulukan, puasa 6 hari di Syawal terlebih dahulu, ataukah membayar hutang Ramadannya yang mungkin terpotong karena ada yang halangan atau gimana? Ibu-ibu yang punya hutang di bulan Ramadan yang lalu belum lunas, maka dia berusaha melunasinya, dan waktu terakhir adalah hari terakhir bulan Sya'ban. Waktu terakhir adalah hari terakhir bulan Sya'ban. Kalau ternyata dia tidak mampu melunasi seluruhnya, masih ada sisa hutangnya, maka dilihat. Dia tidak mampu melunasi hutangnya tersebut. Kenapa? Kalau karena uzur, karena dia sakit melulu, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau ternyata dia malas-malasan sampai akhirnya datang bulan Sya'ban selesai dan masih ada yang belum lunas, berarti dia berdosa. Kenapa? Karena waktu membayar hutang puasa itu akhir bulan Sya'ban. Dan dia berdosa kalau dia menunda tanpa ada alasan, tanpa ada uzur syar'i. Dan kalau ternyata memang masih ada yang belum dia bayar, maka dia boleh bayar setelah Ramadan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah dia bayar setelah Ramadan. Kalau dia bisa, dia tambah 1 hari yang belum sempat dia bayar di bulan Sya'ban, dia bayar setelah bulan Ramadan 1 hari, dia tambah lagi dengan bayar fidyah. Jadi misalnya dia punya utang 30 hari. Ternyata di bulan Sya'ban dia hanya bisa bayar 15 hari. Masih 15 hari dia belum bayar. Dia bayarnya setelah Lebaran, tidak apa-apa. 15 hari tersebut disertai dengan memberi makan fakir miskin 1 hari 1 kali makan. Cari 15 orang fakir miskin dan dia bayar 15 hari tersebut. Kemudian kalau ternyata dia sudah selesai Ramadan, kemudian datang bulan Syawal dan kita tahu ada keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal dan dia masih punya utang, maka dianjurkan sebaiknya dia selesaikan terlebih dahulu utang puasanya. Baru dia puasa Syawal. Kalau dia punya utang 15 hari, 7 hari dia selesaikan 7 hari tersebut. Baru dia puasa Syawal. Tetapi kalau ternyata dia punya uzur, dia safar sini safar sana, kemudian tinggal 6 hari bulan Syawal dan dia belum membayar hutang Ramadannya, maka pendapat yang saya pilih, dia boleh Syawalan dulu, baru dia mengqadha bulan Ramadannya belakangan, tidak apa-apa. Tapi kalau dia punya waktu lapang, hendaknya dia membayar qadha dulu, baru kemudian puasa Syawalan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Ya. Waalaikumsalam. Yang ketiga kata Nabi SAW, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang disebutkan namaku di sisinya dan dia tidak bersalawat kepadaku. Karena itu mudah. Kenapa? Dia celaka. Kenapa? Karena ini amalan mudah, pahalanya besar. Kata Nabi SAW, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyarah. Barang siapa bersalawat kepadaku sekali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Amalan yang mudah, kenapa dia tidak mengucapkan cuma mudah sallallahu alaihi wasallam? Mudah kan? Sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Mudah. Tidak, kalau mau panjang bisa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholli, tapi kan susah. Paling tidak kita bilang apa? Sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan. Ya, Waalaikumsalam. Untuk yang biasa salat puasa sunnah itu terakhir di Sya'ban, puasa sunnahnya kapan sih? Kalau biasa puasa sunnah, misalnya puasa Senin Kemis atau puasa Daud, maka dia lanjutkan kapan saja sampai hari terakhir enggak ada masalah. Yang Rasulullah larang itu yang tidak biasa puasa. Makanya kata Nabi SAW, illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali seorang yang biasa berpuasa, maka lanjutkan puasanya. Demikian juga ini bagi puasa sunnah, yang biasa puasa sunnah lanjutkan meskipun lewat tengah Sya'ban. Demikian juga bagi orang yang punya hutang puasa, dia boleh bayar sampai akhir Sya'ban. Paham? Taib, ada lagi yang bertanya? Silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita mengaungkan Ramadan? Ya, pertama kita tahu dosa kita ini banyak. Kita tidak tahu umur kita sejauh mana.
kesempatan bagi kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ada namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar seperti 1000 bulan. Barang siapa yang beribadah diridhai oleh Allah pada malam tersebut, seperti dia beribadah 83 tahun. Kita agungkan, kita ingat pahala-pahala besar seperti sehingga kita semangat tatkala di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Kesempatan. Kalau Anda punya umur masih 10 tahun dan setiap tahun Anda dapat Lailatul Qadar, Anda seperti ibadah 830 tahun. Dan ini nikmat yang Allah berikan kepada umat ini karena umat ini umurnya pendek. A'maru ummati baina sitin wa sab'in aw qalla man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melampaui 70. Adapun umur umat-umat terdahulu, ada yang sampai ratusan, ada yang sampai 1000 tahun. Maka Allah ingin umat ini mulia, di antaranya Allah beri bonus dengan namanya Lailatul Qadar. Dan itu kita minta sejak awal, ya Allah berilah taufik kepada aku untuk bisa beribadah di malam Lailatul Qadar. Karena orang kalau tidak diberi taufik di malam-malam ganjil, dia tidak beribadah. Mungkin dia nonton sinetron, mungkin dia tidur, ya pada isya langsung tidur, bangun apa? Bangun langsung subuh, ya berarti dia tidur lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian dia pergi ke mall, orang iktikaf di masjid, dia iktikaf di mall, macam-macam orang, ya. Oleh karena kalau kita tidak minta kepada Allah, maka susah kita mendapat taufik. Maka minta kepada Allah agar kita di bulan Ramadan kita bisa diberi semangat, kita buat target, ya. Ada target yang harus kita kerjakan. Seperti tadi target baca Al-Qur'an. Target baca Al-Qur'an. Kita punya target, saya tidak boleh ketinggalan salat tarawih. Kalau saya terlambat salat tarawih, saya salat sendiri di rumah. Pokoknya 30 hari saya harus salat malam. Apakah bersama berjamaah atau saya salat sendiri, ya. Jadi dibuat semangat. Kalau kita semangat, Allah beri taufik. Di antaranya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada lagi bertanya? Silakan. Sebenarnya baca Quran, baca artinya, baca tafsirnya, tapi ente nggak mampu. Sebenarnya kalau kita punya waktu, kita baca semuanya. Baca Quran, baca artinya, baca apa? Tafsirnya. Tapi kita nggak mampu. Maka yang terbaik adalah baca Quran dengan mengerti artinya. Paling tidak kita baca terjemahannya. Baca terjemahannya juga itu dapat pahala. Kesempurnaan dari kita membaca Al-Quran. Tapi kalau kita nggak sempat, baca Al-Quran saja kita sudah dapat pahala. Ya satu huruf 10 pahala. Tapi kalau ada sisi waktu, kita baca apa? Baca artinya. Makanya Ibnu Qayyim berkata, membaca satu ayat saja dalam Al-Quran, bitafakkurin wa tadabburin. Dengan tafakkur dan tadabbur, lebih baik daripada khatmah Al-Quran. Daripada satu kali khatam Quran tanpa ada tadabbur. Ini kata Ibnu Qayyim. Jadi kita gabungkan dua-duanya. Ya, kalau kita tahu bahasa Arab, insya Allah mudah, tidak usah baca terjemahannya. Tapi kalau antum nggak tahu bahasa Arab, ya, kerja 2 kali. Makanya supaya nggak kerja 2 kali, ente belajar bahasa Arab. Baik, ada lagi yang bertanya? Oke, baik, ini paling terakhir. Bisa terakhir. Ya, silakan. Karena di sini Ustadz masih ada jadwal di tempat lain. Pembatal pahala Qiyamul Lail, memang saya belum sempat baca dari perkataan para ulama apa yang disebut membatalkan pahala Qiyamul Lail. Saya tidak tahu apa, ya. Tapi bisa jadi mungkin orang sholat tanpa tumakninah, sholat dengan cepat, atau sholat kemudian sambil melamun, atau sholat dengan tujuan-tujuan yang lain. Di antaranya yang jelas kalau orang sholat tidak tumakninah, maka dia tidak dapat pahala Qiyamul Lail. Seperti rekor yang dilakukan oleh orang Indonesia, ya. 23 rakaat dalam waktu 7 menit. Itu rekor dunia, mungkin belum ada di tempat yang lain, ya. Ya, sampai saya pernah naik pesawat, saya ketemu dengan orang Arab. Dia tunjukkan saya video itu. Kata, "Akhi, ini video di mana ini? Di Thailand atau di mana?" Ngejek ya dalam hati. Indonesia, saya bilang. Kata, "Coba sholat kayak begini. Bisa gak antum antar saya ke orang ini? Saya mau nasihati mereka." Bayangkan saya di pesawat dibilangin gitu. Saya bilang, "Masya Allah, ini pecahkan rekor." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala. Antum nanti bulan Ramadan, cari imam yang buat antum sholat tambah iman. Cari masjid yang kalau antum sholat di belakangnya, selesai sholat antum merasa ada iman. Jangan cari sholat yang paling cepat. Ada orang senang, sana bagus sholatnya, kenapa? Imamnya Al-Fatihah 1 nafas. Saya bilang, saya tidak suka, saya pingin yang Al-Baqarah 1 nafas, ada atau tidak? Kalau ada saya mau ke situ, ya. Jadi kita cari imam yang kalau dia baca kita dapat tambah iman. Cari imam yang seperti itu. Bukan masalah cepat-cepat yang penting kita tarawih. Tidak, bukan yang penting kita tarawih, tapi tarawih itu pengaruh menambah iman kita. Itu yang kita cari. Enggak apa-apa kita selektif masjid, enggak ada masalah. Kecuali antum di masjid selalu dicari. Mana si fulan kok enggak sholat di masjid kita? Jangan, ya sholat situ aja karena itu akan menimbulkan fitnah. Kalau antum tidak di masjid. Tapi kalau antum enggak dicari sama jamaah, sudah cari masjid yang cari masjid yang bisa menambah iman. Tapi demikian saja kajian kita, kurang lebih saya mohon maaf.